Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Bani Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Aduh, ini pagi-pagi berangkat kerja, kesiangan sih sebenarnya. Karena apa? Karena tadi pagi hujan gede banget di sini di daerah Purwakarta, dan ini saya sedang berada di Jalan Raya Purwakarta Bandung ya. Ini Purwakarta Pleret yang jalur Bandung. Dan daripada gabut seperti biasa, saya akan jawab pertanyaan. Nih kebetulan basah nih jalan nih, ya kan? Kebetulan jalan basah, jadi pas banget nih ngomongin masalah. Ada pertanyaannya seperti ini katanya, Om, gimana ABS terutama motor NMAX ya? Ya ini sebenarnya ngomongin ABS secara keseluruhan semua motor, tetapi yang akan saya spesifik bahas adalah tentang NMAX, meskipun sama ya semua motor ya. Jadi katanya gimana ABS di musim hujan kayak gini gitu. Apakah, pertanyaannya sih macam-macam ya. Ada yang bilang awet atau enggak, ada yang bilang cepat rusak atau enggak, ada yang bilang bahaya atau enggak gitu kan. Saya sedikit jelaskan dulu lah. ABS itu kan anti brake, anti lock, anti lock brake system gitu kan. Jadi bukan akhir-akhir ini masih banyak yang berpikiran bahwa ABS itu rem otomatis katanya. Jadi seolah-olah kita nggak ngerem, dia akan ngerem atau ngunci otomatis gitu. Itu sebenarnya keliru ya. Yang dimaksud dengan anti lock brake system itu adalah, jadi si ABS itu membantu membantu rem ketika tekanannya terlalu tinggi dan kita terus-terusan ditekan gitu, dia nggak ngunci gitu rodanya tuh. Jadi kalau misalkan yang tidak ABS, biasanya kan kita tekan itu ngunci terus-terus gitu ya. Sebelum kita lepas tuas rem, itu akan ngunci terus. Bahkan ketika apalagi kondisi licin seperti ini, itu sangat berbahaya. Justru ABS itu biar kita berkendara lebih safety malahan, menurut saya ya. Ini sekali lagi, ini menurut saya. Yang punya asumsi lain atau pemikiran lain itu silahkan. Tetapi menurut saya justru dengan ditambahnya ABS atau anti lock brake system itu nama safety menurut saya. Nah seperti ini nih, ini jalan licin nih. Kalau kita rem, nah remnya terlalu kenceng, itu si ABS akan berfungsi. Berfungsinya seperti apa? Jadi ABS itu berfungsinya ketika kita tuas remnya ditekan terus-terusan, dia akan otomatis membuang tekanannya. Karena apa? Karena si ECU diberi sensor kecepatan di roda. Antara roda belakang dengan roda depan itu kecepatannya tidak sama. Dia tuh bekerjanya seperti itu. Jadi ketika ada salah satu roda yang kecepatannya berkurang atau bahkan ngunci, dia akan melepaskan atau mengurangi tekanannya, sehingga seolah-olah tangan kita tuh seolah-olah dilepasin gitu, tapi bukan tangan kita. Jadi tangan kita tetap neken, tapi fungsi ABS-nya fungsi remnya akan dikurangi gitu, atau ngebuka sendiri. Jadi seolah-olah, jadi gini nih. Jadi ketika kita rem terus, kalau yang ABS ngelihat bannya selip, dia akan seolah-olah dibuka gitu loh, tapi otomatis meskipun tangan kita masih di tuas rem ya. Nah kalau yang non ABS atau yang tidak ABS itu biasanya kalau kita tekan terus remnya gitu, ya udah ngunci aja terus-terusan gitu. Nah itu kan lebih berbahaya ya. Ini kita ngomongin untuk ABS di jalan ya, bukan di balap ya. Jadi nanti jangan ada yang komen, wah kalau di balap saya lagi ngomongin di jalan raya ya, untuk pemakaian sehari-hari gitu. Nah, buktinya sekarang motor-motor yang baru itu banyak yang menggunakan ABS ya. Bukan saja NMAX, hampir semua merek bahkan gitu kan. Nah, termasuk di mobil pun itu udah lama. Di mobil kan bedanya mungkin mobil yang kelas low entry gitu ya, dengan yang udah kayak sedan-sedan yang canggih lah gitu, dia udah pakai ABS. Karena apa? Ketika direm kuat
dia akan terkoreksi. Kalau misalkan ban yang ngunci, itu lebih berbahaya. Beda hal ketika di balap ya. Beda halnya ketika di balap ya. Jadi jangan samakan harian dengan balap ya. Terus apakah motor NMAX ABS misalkan bisa dipakai sekali-kali di sirkuit atau track day atau gimana? Itu bisa, nanti next saya akan ulas ya. Nah, itu gambarannya itu tentang ABS. Jadi jangan khawatir, ABS itu tidak akan kunci sendiri, tidak akan ngerem sendiri ya. Jadi bukan berarti otomatis ngerem sendiri, bukan, tetapi otomatis membuka tekanan agar rem tidak terkunci. Gitu loh kurang lebih. Ini agak berbahaya nih sini. Mohon maaf nih, saya harus cepet-cepet nyalip karena di depan ada tanjakan. Nah, jadi pertanyaan yang tadi, saya kembali ke pertanyaan, gimana Om? Katanya, apakah di musim hujan kayak gini ABS berbahaya atau ABS cepat rusak atau gimana gitu kan? Itu kurang lebih pertanyaannya, dan saya akan jawab, ABS itu musuhnya air ya. Modulnya itu musuh air. Jadi di sini makanya kenapa kalau di Yamaha NMAX ya, modulnya ada di sebelah sini nih, kanan nih, di samping speedometer sebelah kanan di dalam ya. Dan itu sudah tertutup rapi. Tetapi memang kadang-kadang juga yang namanya di jalan ada nyiprat dari bawah ke atas. Lalu juga kalau nyetim gitu ya, mungkin airnya akan bisa juga nyemprot ke dalam karena tekanannya tinggi, ataupun memang dari cairan minyak remnya. Makanya saya bikin khusus untuk yang memang sudah tidak garansi lagi. Kalau yang garansi kan ABS itu kan kalau kalian servisnya rutin dan di bengkel resmi terus dan ada dicap, dapat cap terus, itu kurang lebih 2 tahunan garansinya. Gimana masalah garansinya? Silahkan tanyain aja ke chip mekanik bengkel masing-masing ya, jangan ke saya ya. Saya hanya gambaran aja. Nah, lalu gimana caranya biar awet? Nah, di konten di playlist, ada di playlist tips NMAX ada caranya gimana modul ABS masalahnya dan gimana cara solusinya untuk biar awet gitu kan. Jadi intinya, aduh saya jadi lupa tadi ngomong apa, gara-gara ini saya konsentrasi, jujur aja saya harus nyalip lewat sini dulu sebentar karena ini berbahaya. Nah, ini udah agak ini lagi, ini memang jalan ini paling berbahaya di daerah sini nih, rute ini. Jadi salah satu musuhnya adalah air ya, air, mau air dari luar atau misalkan cairan minyak remnya itu sendiri. Jadi makanya disimpan di dalam. Cara untuk biar awetnya saya udah kasih ya, dan itu saya sarankan untuk yang sudah tidak garansi. Yang masih garansi janganlah, karena memang kan masih garansi ya. Yang sudah tidak garansi khawatir terjadi sesuatu. Nah, itu ada solusinya ya. Cek aja di playlist tips NMAX. Pokoknya yang semua tentang NMAX ada di playlist tips NMAX ya. Dan itu simak dulu, jangan dulu nanya ya, biar tidak gagal paham. Karena kadang-kadang saya tahu mana yang dengerin dulu, yang nyimak dulu, mana yang enggak. Kadang-kadang jawabannya ada di video tersebut gitu ya. Oke. Jadi salah satunya itu. Kedua, apakah tadi berarti kesimpulannya, satu, apakah modul ABS itu rawan rusak di musim hujan? Nah, itu jawabannya. Yang penting tidak kerendam air ya. Kalau kecipratan sih di dalam biasanya agak jarang sih sebenarnya, tapi ada solusinya ya. Satu itu. Kedua, malah kalau di musim hujan itu ABS sangat berguna banget. Karena kita kadang-kadang kan refleks ya, ada bahaya di depan, kita rem kiri doang atau rem depan doang, dia nggak terlalu ngunci. Yang penting posisi kitanya jangan lagi miring, jangan lagi gimana, itu insya Allah aman gitu ya. Kalau misalkan miring mah ya bukan salah ABS itu mah gitu kan. Tetapi ketika kita capek, kadang-kadang kan yang benar itu kan ngerem itu, waduh, yang benar kan ngerem itu kan depan belakang ya. Kalau saya sih porsinya 60 depan 40 belakang, tapi kadang-kadang juga ada yang pakai rem itu sebelah, ada yang belakang doang, ada yang misalkan porsinya lebih banyak depan gitu ya, macam-macam lah. Jadi meskipun kita tarik gas kenceng, apalagi musim hujan atau banyak ini seperti ini nih, jalannya banyak pasir gitu ya, itu justru akan membantu. Makanya suka ada bunyi kalau direm mau polisi tidur nih,
kan kadang-kadang rem belakang ngunci, depan enggak gitu, atau belakang masih muter, yang depan udah mentok gitu ya. Jadi kecepatannya beda, dia akan bunyi tit. Nah, itu ABS-nya sedang berfungsi ya. Makanya kalau beli motor itu dipelajari dulu atau ngobrol dulu sama sales marketingnya ya. Biar apa? Biar nanti kok motor saya pas di rem ada bunyi gini. Ya justru itu mah ABS gitu kan. Itu kadang-kadang saya lucu gitu pertanyaan kayak gitu. Dia beli motor ABS tapi nggak tahu ABS itu apa, atau fungsinya seperti apa, dan gimana cara kerjanya gitu kan. Nah, tadi kan masalah jangan kena air. Air itu dalam artian kerendam ya. Kalau hujan kecipratan apa luarnya sih nggak masalah, yang penting jangan nyerap aja ke dalam. Lalu juga elektronik ya, jangan sampai sembarang pasang barang-barang elektronik, karena kalau korslet itu menimbulkan rusak juga. Boleh nggak motor injeksi pasang lampu tambahan atau boleh aja, saya juga pasang kok. Pasang lampu ini, upgrade lampu depan, pasang klakson tambahan, pasang juga lampu hazard dan lain-lain, itu nggak masalah ya. Yang penting pasangnya benar, bikin jalur khusus, pakai relay, jangan sampai asal-asalan masang, itu aja sih sebenarnya. Jadi musuhnya tuh tadi yang penting hindari kerendam air, kedua pasang elektronik. Jadi yang pasti ABS versus hujan itu justru lebih berguna atau berfungsi. Nah, seperti itu. Tapi kalau sering di jalan jelek, sebenarnya sih karena gini, motor matic itu kan rohnya itu nggak di jalan yang jelek-jelek banget gitu ya, untuk motor perkotaan sebenarnya. Salahnya kita kadang-kadang wah di jalan hancur pengen pakai matic, pengen pakai NMAX terutama gitu. Itu kan sebenarnya salah kita ya. Ya cari motor yang memang secara fungsi sesuai lah dengan karakter daerah kalian gitu. Tapi kalau mau maksain beli ya itu silahkan gitu, dengan catatan ya NMAX dipakai jalan hancur ya lebih cepat hancur gitu kan. Lalu juga jalanan ya, lubang, jangan sampai ngehajar lubang di kecepatan tinggi, hati-hati aja. Dan itu kan sebenarnya human error juga, kita lagi kenceng ya, makanya kalau lihat wah ini jalannya nggak memungkinkan untuk kenceng ya jangan terlalu kenceng gitu kan. Jadi kurang lebih itu gambarannya ya. Jadi secara garis besarnya ABS di musim hujan lebih berguna, di jalan licin lebih berguna, dan menurut saya sih aman ya. Karena saya ini yang saya rasakan justru ketika touring capek, kadang-kadang malas ngerem dua-duanya gitu. Jadi ngerem satu pun nggak terlalu khawatir ngunci gitu kan. Jadi kalau ngeremnya terlalu kenceng gitu. Jadi sekali lagi ABS NMAX itu tidak akan bekerja tiba-tiba ngerem, bukan seperti itu. Otomatis bukan otomatis ngeremnya ya, tetapi otomatis ngebuka pada saat rem terkunci. Jadi biar tidak terkunci gitu intinya ya. Oke. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan, karena memang saya juga masih belajar. Semoga vlog ini ada manfaatnya. Kalau bermanfaat silahkan share, dan jangan lupa subscribe dan ikutin terus channel Denny Uban Gunawan. Terima kasih and bye bye.